Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial, yaitu membuat REST API menggunakan Laravel 8. Nah, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan secara umum ya apa itu API. Nah, API ini adalah nama model, nama softwarenya ya kalau API. Tetapi kalau REST API ini nama model dari API-nya gitu. Jadi intinya API ini adalah software untuk menukar data ya atau mengakses data ya yang bisa menghubungkan dari berbagai device ya, ada dari mobile, web, dan desktop ya. Nah, di dalam API itu ada beberapa model ya. Jadi salah satu modelnya namanya yaitu yang paling saya sering gunakan atau yang paling populer ya, REST API model ya. Jadi sistemnya yaitu dia menggunakan HTTP method. Jadi HTTP method itu ada banyak sekali ya, ada get, post, put, delete dan lain sebagainya ya. Tetapi nanti kita hanya memakai get dan post saja ya, karena tutorial yang sederhana, jadi kita pakai get dan post saja. Nah, ketika klien ini dia mengakses REST API dengan HTTP method, lalu REST API ini menyampaikan data ke server request. Jadi dia merequest data ke server ya. Nah, ketika server mengumpan balik data ke REST API, maka dibentuklah menjadi JSON data ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat JSON data itu dia bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, ada atribut sama value. Terus kita cek lagi ke bawah. Nah, ada banyak sekali desain JSON ya. Nah, ini dibuat sesuai kebutuhan ya. Jadi nanti kita bisa setting desainnya ya, desain API-nya, desain JSON-nya maksudnya ya. Gitu. Jadi ini saya close tetap. Nah, saja alat yang akan kita gunakan yaitu yang pertama yaitu Postman ya. Jadi Postman ini adalah aplikasi testing untuk API ya. Nah, ini saya pakai Postman karena ya menurut saya ini yang paling sering digunakan banyak orang ya. Jadi saya pakai Postman, diinstal saja. Nah, lalu yang kedua yaitu phpMyAdmin ya sebagai server lokalnya ya. Nah, juga yang ketiga yaitu untuk file Laravel-nya. Jadi bisa di-download aja di website resminya file Laravel 8-nya ya. Langsung saja kita akan membuat ini ya, Laravelnya yaitu nama Laravelnya yaitu misalnya contoh saya kasih nama mahasiswa gitu ya. Lalu database-nya nanti kita namai juga mahasiswa kecil aja ya. Nah, oke. Kita kembali ke phpMyAdmin, kita juga buat juga database yang sama, database mahasiswa ya, kok database mahasiswa ya. Jadi kita create, jadi kita samakan dengan yang ada di Laravel setting.env-nya ini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan membuat migration-nya ya. php artisan make migration create mahasiswa table ya. Oke, sudah jadi ya. Nah, kita buka database, lalu migration, lalu yang paling bawah, nah namanya create mahasiswa table. Nah, di sini kita akan buat fieldnya. Untuk tabelnya yaitu saya ketikkan string table, lalu pakai string ya, nama username, lalu sama bawahnya string table, string juga address.
kayak gini ya. Jangan lupa tambahkan juga string table soft delete, karena soft delete ini sangat penting sekali ya. Mau dipakai mau tidak itu kembali ke teman-teman, kebutuhan aja, tapi saya sering pakai soft delete. Nah, gunanya soft delete ini yaitu ketika kita menghapus data recordnya, maka data itu tidak langsung terhapus dari server, melainkan hanya di hidden ya. Gambarannya seperti itu. Nah, ini saya save, lalu saya ketikkan php artisan make migrate ya, kita jalankan migrasinya, migrate. Nah, oke, sukses semua. Kita kembali ke browser php-admin, kita klik struktur. Nah, udah ada ya tabel mahasiswa. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini langsung saja saya tambahkan aja insert username-nya, namanya Robert Rivaldi, address-nya Semarang misalnya. Nah, di sini create-nya juga oke, hari ini. Terus juga update-nya juga sama ya. Oke, berarti kita sudah berhasil inputkan satu record data ya. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code-nya. Nah, ini saya close, saya rasa sudah cukup. Nah, di sini kita ketikkan, kita akan membuat sebuah modelnya. Model ini sebagai penyambung ya antara controller dengan database gitu. PHP artisan make model, nama modelnya yaitu mahasiswa. Ini saya ini oke, kita buka app lalu buka model ya, dan sudah jadi model yang baru kita buat. Nah, di sini kita tambahkan saja use soft delete ya, protected string tabel mahasiswa tag string variable. Nah, ini kita ketikkan username ya, field yang akan diisi, di-update, di delete ya, terus sama address ya. Kalau kita nggak ngimputin ini maka ya nggak bisa teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, kenapa kita mengisi variable seperti ini? Nah, ketika kita ambil contoh ya, satu kasus ya, ketika saya nggak menginputin username. Nah, ketika kita menginput data username dan address, maka yang masuk itu cuma address saja teman-teman, username-nya nggak akan masuk gitu. Nah, mestinya seperti itu kurang lebihnya. Nah, ketika kita ketikkan seperti ini, maka username-nya juga ikut masuk gitu, seperti itu. Nah, oke, sudah, mahasiswa sudah. Nah, sekarang kita akan membuat controller API-nya. Nah, kita buatkan PHP artisan make controller, saya kasih namanya API slash, di dalam folder API ada nama mahasiswa controller. Nah, jangan lupa kasih strip resource. Fungsinya untuk apa? Kalau kita ketikkan resource, maka di dalam file tersebut udah ada kodenya ya, udah ada kayak desain kodenya. Nah, udah ada ini ya teman-teman, public function create public function store, public function show ya, dan lain-lain. Nah, ini udah selesai, berarti konturnya udah jadi. Nah, sekarang seperti yang kita lihat tadi di JSON ya, dia ada bentuk-bentuknya, ada seperti ya kita lihat lagi ya. Nah, ada yang kayak gini, ada yang ya pokoknya berbagai bentuk macam lah gitu ya, ada yang kayak gini. Nah itu buatnya kayak gimana? Kita akan buat folder, yaitu foldernya namanya helpers. Nah, kita akan buat ini namanya apa ya, happy formatter .php. Nah, atau apa ya enaknya ya, gini aja lah. Oh ya, gini aja, happy formatter gitu aja. Di happy formatter namanya ini bebas ya, jadi bukan patokan seperti ini.
mau respon formatter, mau API formatter, mau REST API formatter, silahkan, tergantung teman-teman ya. Nah, ini kita buat PHP, namespace-nya yaitu app/helpers. Mana helpers? Helpers ya, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan buat kelasnya namanya API formatter. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan buat protect lagi. Namanya yaitu string response. Jadi kita akan buat kerangka JSON-nya ya. Nah, di sini saya akan buat sesimpel mungkin, yaitu kode kasih null, message sama kasih null juga, sama data kasih null juga gitu. Nah, oke. Udah ya. Oh, ini tambah sama dengan oke. Terus saya akan buat fungsinya public static function, namanya create API. Nah, ini namanya juga nggak harus ini, bebas ya. Kode null, saya kasih null, string message juga null, terus string datanya juga null. Nah, ini kita kasih self string response, kita akan mengisi datanya kode string kode. Nah, ini saya copy aja. Nah, ini ada message, ada data, ini data, ini message. Nah, jadi parameter yang ada di function create API ini ada kode, message, sama data, maka akan dimasukkan ke dalam ini string response ini ya. Nah, ini ada respon kode, berarti ini yang ini dimasukin string kode yang dari sini gitu. Jadi di parsing gitu. Return response, kita akan membuat respon, lalu JSON, kita akan buat JSON-nya self string response, koma self string response sama kode. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah jadi kerangkanya ya, kerangka desainnya untuk JSON. Jadi di kerangka nanti ada 3 ya, kode, message, data ya. Jadi kode nanti isinya angka kodenya, apakah ini bisa apa tidak itu. Misalnya pesannya, misalnya data berhasil, data tidak berhasil, datanya ini isi data recordnya gitu ya. Nah, saja saya akan ambil contoh ya teman-teman. Saya akan menampilkan data, semua data ya. Jadi saya ketikkan sini string data, itu saya akan memanggil model mahasiswa. Nah, jadi nanti ketika saya klik maka otomatis akan nampil di sini ya. Atau teman-teman kalau nggak ada, bisa diketikkan sendiri ya, use app model mahasiswa. Nah, ini saya nah, saya ketikkan ini, if string data return API formatter. API formatter. Nah, jangan lupa tambahkan juga helpers API formatter di sini ya. Itu. Nah, ini saya sudah diotomatis pakai ini ya, bawaan VS Code. Nah, tadi namanya fungsinya apa? Saya taruh sini ya. Nah, namanya create API. Create API. Nah, di sini ada 200. Kalau 200 dia sukses. Gini aja ya, sukses gitu aja ya.
terus kita masukkan datanya gitu. Tapi kalau gagal, maka dia akan nambahnya sama get API 400 ya, gagal, terus violet, itu aja. Nah, nggak perlu dikasih data karena dia otomatis di sini kalau nggak diisi maka datanya nol ya. Tuh, jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, langsung saja kita datakan di routes API ya. Nah, ini saya pakai routes get, lalu kita panggil mahasiswa. Controller. Nah, di sini otomatis ada ya. Nah, nanti teman-teman diketikkan sendiri aja seperti ini ya. Kalau nggak diinputkan di sini, maka dia akan error, nggak nampil ya. Class index. Oke. Coba kita cek di Postman. Nah, jadi kita ke workspace, new workspace saja. Namanya yaitu mahasiswa ya. Di saya sudah download Postman atau mungkin di online browser juga bisa. Saya akan buat workspace baru. Oke, saya create workspace. Dan di sini saya plus tambahkan di sini get ya. Nah, oke, di sini saya tambahkan terminal baru PHP artisan serve. Oke, kita sudah jalankan di server ya. Oke, nah sekarang saya akan ketikkan di sini mahasiswa. Oh, sini API mahasiswa. Oke, sukses ya. Nah, ini datanya cuma ada satu ya. Nah, berarti kerangkanya seperti ini teman-teman ya. Kerangkanya sederhana sekali seperti ini. Nah, bagaimana kita akan mengubah kerangka? Ya, tinggal kita ubah aja di sini. Contoh ya, kita bedakan, kasih gini ambil aja, kita tambahkan meta misalnya. Terus di sini juga ada message. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada meta. Nah, oke, coba saya ulangi lagi, saya send lagi ya. Nah, oke, sorry. Nah, di sini tambahkan lagi yaitu meta. Nah, karena meta. Oke, sudah, datanya sama karena dia di luar meta ya. Kalau kode sama message ini di dalam meta. Nah, di sini tadi kan kayak gini kan? Ya, karena ini 0 karena tadi kurang menambahkan yang ini, meta ini. Oke, saya send. Oh, error ya. Oh ya, ini tambahkanlah juga meta ya, karena kodenya di dalam meta. Nah, seperti itu. Nah, udah jadi ya. Jadi ini desainnya seperti ini ya. Tetapi saya kembalikan aja ke tadi karena menurut saya yang lebih enak tuh tadi ya. Jadi nggak perlu pakai meta lah gitu, karena kita buat yang sederhana aja. Oke, sudah ya, kita kembalikan aja. Tadi hanya untuk apa ya, pengetahuan aja gitu ya. Oke, sudah. Ke Postman juga. Nah, udah kembali seperti tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan data API untuk menambahkan data. Jadi kita pakai store ya. Store, kita ketikkan aja try catch ya. Try catch. Oke, kita pakai exception string error sebenarnya. Nah, oke, udah. Nah, di sini kalau error tambahkan aja di sini use exception gitu ya. Nah, oke, di sini kita ketikkan string request lalu validate. Nah, oke, di sini kasih array juga. Misalnya kan ada dua field ya, yaitu username. Ketika kasih aja required
sama juga address required juga. Nah, oke, saja saya kasih mahasiswa, kita panggil mode mahasiswanya yaitu create. Nah, ini username-nya, string request username, string address, string request address. Nah, di sini kita akan membuat API-nya dengan mengetikkan string data mahasiswa where ID. Nah, kayak gini ya, string ID. Nah, oke, sudah. Oke, sorry. Find or file ya, atau mungkin ini aja, string mahasiswa, nah, ID. Atau bisa juga pakai find or file ya, tapi saya untuk API pakai ini ya, gitu. If string data, nah return, saya kopikan aja ya yang ini ya. Oke, yang ini aja saya kopikan. Oke, 200 sukses string data. Oke, nah di sini juga sama, saya kayak gini ya, sama. Oke. Coba kita tambah lagi di sini, saya kopikan di sini. Ini post, karena dependent of post story. Terus body, kita pilih form data, namanya username, address. Saya username-nya Rohan, addressnya Jakarta. Nah, ini kalau kita send maka terjadi error. Karena apa? Karena di API-nya ini belum kita tambahkan gitu. Nah, ini kita tambahkan dulu. Post store ya. Oke, coba kita masukkan form datanya ini Rohan Jakarta, apakah bisa? Oke, sukses ya. ID-nya 2, Rohan Jakarta. Oke. Nah, coba kita cek di localhost-nya. Oke, udah masuk ya. Nah, oke, udah masuk. Coba kita lagi Paijo Surabaya. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, berarti ini udah ada 3 data yang masuk ya. Nah, coba kita buka yang sebelumnya, yang cuma mahasiswa aja menampilkan semua data. Nah, datanya ngambil semua gitu, karena dia menampilkan seluruh data di sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hanya satu data saja. Gimana caranya? Mudah saja, kita hanya mengcopy ini aja. Nah, seperti ini ya, kopikan seperti ini. Ini ID, string ID. Dari mana string ID ini? Dari parameter function show ini. Ya. Nah, kita daftarkan lagi juga. Sama get ya, pakainya get bukan post. Kalau post itu dia masukin data, kalau get ini dia minta data gitu ya, ngambilin data doang. Namanya tadi show, jangan lupa pakai parameter ID sama show. Nah, coba saya tambahkan tab lagi. Ini get, ini show parameternya. Misalnya saya ingin menampilkan user nomor 1 saja.
Nah, namanya Robert Rivaldi gitu. Kalau user nomor 2 namanya Rohan ya. Nah, kalau 3 misalnya sama. Kalau 4, apakah bisa 4? Tidak ada data ya. 4 tidak ada data, kosong ya, jadi tidak ada, tapi dia bisa akses sukses gitu ya, seperti itu, tapi tidak ada datanya. Nah, oke, udah. Nah, sekarang kita akan mengupdate sebuah data ya, yang mana kalau update itu pakai function update ini ya. Nah, mudah saja, kita kopikan yang create ini, try and catch ini. Nah, kita ketikkan di update. Nah, di update ini agak sedikit berbeda ya, jadi perhatikan dengan seksama. String mahasiswa find or file string ID. Nah, ID ini dari mana? Dari parameter sini, passing data ya. Nah, di sini mahasiswa update. Nah, di sini baru mahasiswa ya, seperti ini kita ya. Desainnya seperti ini aja. Nah, oke, kita akan buka tab lagi dengan metodenya post. Kita copy aja di sini. Oke, kita copy aja. Update ya, update. Misalnya kita akan mengedit record 1. Nah, form data. Nah, oke, di sini namanya username karena kita akan butuh field username, address. Misalnya oke, Gebo, addressnya misalnya Cepu. Nah, di sini ketika kita send post maka akan terjadi error. Kenapa kok error? Karena di IP-nya belum didaftarin gitu. Nah, didaftarin post aja. Update. Nah, kasih parameter juga ID ya. Di sini update. Ya. Oke. Kita akan mengupdate record nomor 1. Nomor 1 apa namanya? Robert Rivaldi ya. Maka kita akan ubah Gebo, addressnya Cepu. Nah, sukses ya, address nomor 1. Nah, kita cek juga di PHP admin apa sudah berubah. Oke. Udah berubah ya. Nah, nyoba kita update nomor 4. Apakah bisa update nomor 4? Karena di sini datanya nggak ada. Coba ya, kita update nomor 4. 0. Datanya 0. File. Ya, karena nggak ada data nomor 4, teman-teman. Ya, gitu. Nah, sekarang kita buat yang terakhir. Kita nggak pakai yang namanya try and catch karena kita nggak butuh proses input data ya, nggak ada validasi gitu. Jadi kita hanya aja pakai parameter string ID. Nah, di sini string mahasiswa. Nah, sini aja lah string mahasiswa. Nah, di sini saya hapus mahasiswa, modelnya find or file string ID. Nah, di sini string mahasiswa, string data sama dengan string mahasiswa, siswa delete. Seperti ini ya. Nah, di sini sukses, delete sukses, destroy data. Nah, oke. Jadi ini kita nol aja. Jadi kita kan nggak nambahin data yang sudah terhapus ya. Jadi kita nol, hapus aja. Jadi nanti datanya nol karena udah terhapus. Nah, ini kita lupa. Saya lupa teman-teman untuk menambahkan, didaftarin dulu di API-nya. Kita daftarkan dulu. Kita pakai get ya, delete ya. Nah, oke, ini destroy bukan destroy. Destroy sama ini destroy bukan delete, destroy. Delete juga bisa ya.
Jadi untuk delete ini sebenarnya bisa post ya, atau mungkin bisa post semua juga bisa gitu ya. Jadi nggak harus seperti ini. Saya teman-teman aja pakai get boleh, pakai post boleh gitu. Jadi hanya biasanya saya membuatnya seperti ini ya. Oke, kalau ini oke sudah ya, kita cek di API nya. Kita nyoba hapus nomor 1 gibo ya. Oke, kita pakai gini aja, kita tambahkan ini get ya. Ini URL domainnya ya, anggap aja ini domain. Kalau di hosting nanti jadikan domain ya. Ini ya saya kan jadi seperti ini. Ini destroy karena URL-nya destroy. Nah, saya pengen menghapus record nomor 1. Nah, apakah yang terjadi? Apakah bisa? Oke, sukses destroy data. Ini tipe ya, datanya 0. Bagaimana kalau kita cek apakah oke. Loh, kenapa kok datanya masih ada? Karena kita pakai yang namanya soft delete ya. Jadi kalau kita tampilin, maka yang hanya tampil itu hanya 2 dan 3 saja. Coba kita cek, kita kan baru menghapus data yang pertama ya, tapi datanya nggak kehapus karena kita pakai fitur soft delete dari Laravel. Coba kita nampilin semua data mahasiswa ini ya. Ini nampilin semua data mahasiswa. Nah, yang nampil cuma record 2 dan 3, padahal di sini ada 3 data. Nah, itulah yang namanya fitur soft delete ya. Gitu. Nah, kita kembali ke destroy ini. Kita akan mendestroy record nomor 4. Tuh, di sini nggak ada record nomor 4. Ya, kita coba. Kita apakah bisa? Nah, error ya. Nah, error. Kita pakai try and catch. Oke. Kita pakai try and catch ya, teman-teman. Kita pakai exception. Error. Nah, ini juga masukkan ke dalam sini juga. Violate. Nah, mungkin kalau emang try ini ya pakai try ya. Oke, coba kita. Oke, jadi kalau hapus pakai try ya. Nah, oke. Jadi kalau hapus kita pakai try. Jadi di sini kalau datanya nggak ada, maka dia akan violate ya. Seperti itu. Jadi kita pakai try and catch. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman tutorial dari saya. Mungkin apapun yang saya sampaikan, terima kasih. Mungkin banyak kurang lebihnya saya ucapkan yang maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.